Kenalan sama orang kaya itu susah. Orang kaya itu diskriminatif. Saya bingung. Saya ketawa aja waktu saya posting, ya sempat ramai tuh netizen nanggepin gitu. Kan saya pernah bilang bahwa kalau kamu mau kaya, bergaulah dengan orang kaya, ya kan? Kalau kamu mau berhasil, kamu harus bergaul dengan orang yang lebih dari kamu, lebih sukses, lebih kaya, lebih soleh, lebih disiplin, lebih kreatif, supaya nular. Ya, tapi ada yang bilang bahwa Pak, termasuk masalah kekayaan ya, orang kaya itu tertutup loh, tertutup, nggak bisa ditembus. Mana mau dia apa bergaul dengan orang yang miskin katakanlah, atau orang yang tidak kaya. Saya tuh ngelihat netizen, saya baca loh. Jadi komen Anda di IG saya itu walaupun tidak semua saya jawab, saya baca. Saya lihat banget tuh orang ngeluh, wah gini-gini, wah nggak mungkin, oh mereka begini, oh mereka rasis, oh gitu nanti. Ini adalah orang ciri-ciri orang tidak sukses. Ini orang excuse saja, komplain aja. Mestinya cari dong caranya bagaimana Anda bisa diterima di komunitas yang lebih tinggi. Saya udah sharing berapa kali. Saya nggak ada yang lebih miskin dari saya kali dulu. Kan nggak perlu saya ceritain lah. Tapi saya bisa kayak gini. Gimana caranya? Kalau bapak kita miskin, ingat ya, ingat kata Bill Gates tuh. Kalau kita terlahir dari orang miskin, itu bukan salah kita, salah orang tua. Ya. Tapi kalau kita mati dalam keadaan miskin, itu salah kita, karena kita tidak memanfaatkan kesempatan. Kalau kita jadi anak orang yang terlahir dari keluarga yang tidak kaya alias miskin, Anda dengerin apa yang saya katakan, karena itu yang membuat saya, bukan saya aja, kakak saya Tantowi Yahya, dubes yang sangat luar biasa itu, Who Wants to be Millionaire, ya itu kami melakukan hal yang sama, ya. Jadi kalau bapak kita nggak kaya, kita harus pinter dong, harus pinter. Supaya pintar gimana? Kita harus belajar lebih dari anak orang lain. Kita belajar. Mereka belajar 4 jam, kita 6 jam. Mereka nggak kursus bahasa Inggris, kami dulu kursus. Kami mengambil ilmu, mencari pengetahuan, belajar dengan porsi yang lebih banyak dari orang lain. Sehingga kita punya sesuatu yang bisa kita lebih banggakan daripada orang lain. Cari beasiswa, dapat saya. Ya, jadi udah gitu, ya sekolahlah setinggi mungkin. Memang zaman kami sekolah tidak terlalu mahal seperti sekarang, ya. Tapi sekarang saya pikir, saya lihat banyak sekali instansi negara luar yang memberikan beasiswa. Kejar beasiswa. Saya dulu ingin jadi dokter, tapi saya tahu masuk ke dokter kan mahal. Bapak saya nggak mampu. Saya mencari sekolah gratis. Saya cari-cari, ada sekolah namanya STAN. Orang bilang masuknya susah sekali. Saya belajar. Saya pelajarin soal-soal ujian STAN tahun-tahun sebelumnya. Saya belajar, dites, lolos saya. Begitu masuk STAN, saya kemudian, karena kemampuan saya bahasa Inggris dulu dipaksa oleh orang tua saya, umur 12 tahun, saya 30 kilo tuh bolak-balik hanya untuk belajar bahasa Inggris. Itu bermanfaat. Saya menjadi kloter pertama alumni STAN angkatan saya yang kuliah di Amerika. Saya daftar di Amerika, 5 perguruan tinggi saya terima semua, karena TOEFL saya tinggi, GMAT saya tinggi. Saya milih Universitas Miami karena saya dulu waktu di sana bahasa Inggris saya bagus, dan saya sebelum berangkat S2 ke Amerika itu udah jadi ASDOS di STAN, asisten dosen, dan dosen di YAI, di Perbanas, dan di berbagai perguruan tinggi yang lain. Kemampuan akuntansi saya itu bagus sekali. Saya bisa kuliah selesai 10 bulan loh. Jadi maksud saya, kalau kita tidak kaya, ya kita harus berusaha lebih keras, kita harus lebih pintar, lebih disiplin. Berikutnya apa? Attitude. Attitude. Pelihara attitude. Menyenangkan, mampu berkomunikasi, sopan, bisa menjadi team player, bisa menjadi anak buah, kreatif. Elemen-elemen ini yang harus kita miliki supaya kita sukses. Nah, saya waktu itu kerja di Ani Sumadi itu. Dari di Ani Sumadi itulah, ya Anda tahu Ratu Kuis ya, beliau memperkenalkan saya kepada komunitas orang-orang kaya itu, pemilik-milik stasiun. Saya ketemu dengan hampir semuanya, Pak Andoko di Indosiar. Saya ketemu dengan Peter Gonta waktu saya kerja di Irang Maulana. Saya ketemu dengan orang-orang kaya. Saya belajar dari mereka, dan akhirnya mereka menerima saya. Diawali dengan saya dibawa oleh Ani Sumadi, ya kemana-mana. Kemudian kakak saya ternyata meledak lebih duluan. Dia juga yang bawa, oh ini adik gua, ini adik gua. Jadi sekali lagi, kalau kita tidak kaya, untuk bagaimana atau tidak sukses, untuk masuk ke atasnya Anda melakukan banyak hal tuh yang membuat orang-orang itu menerima Anda. Apakah karena attitude Anda yang baik? Apakah Anda punya skill?
Ingat cerita Ahmad Syaroni ya, bagaimana dia dulu dari sopir pribadi gitu, akhirnya diterima kayak gitu. Dia menjadi montir dari perkumpulan mobil-mobil mewah, kemudian dia diterima itu. Jadi Anda harus melakukan hal tertentu, jangan cuma oh mereka diskriminatif tuh, rasis tuh, jangan banyak nuduh, do something. Jadi kalau Anda kurang dari segi kekayaan, menjadi anak orang miskin, Anda harus punya sesuatu. Kayak saya bekerja lebih keras, saya lebih berhasil dalam akademis, dan kemudian saya lebih kreatif. Saya nulis buku, saya nulis skenario, itu yang membuat akhirnya saya sekarang diterima dimanapun, di golongan manapun, komunitas manapun. Itu hasil dari sebuah perjuangan strategi yang sangat-sangat akhirnya mendukung saya bisa diterima. Don't give up, jangan menyerah, ya jangan cuma mengeluh, ya do something. Ngeluh doang, sudahkah Anda melakukan sesuatu yang baik? Saya kesel banget tuh, kadang-kadang saya delete tuh. Kan ini gini-gini, jadi selalu melihat dari sisi negatifnya. Jangan jadi orang yang selalu melihat dari sisi negatifnya. Ya, oke.